Hai, ketemu lagi dengan saya, Firda. Saya baca ada sebuah artikel dari Shopify namanya. Mereka bikin research 50% di usia 16 sampai 24 tahun itu memiliki side hustle di luar dari pekerjaan utamanya. Menarik ya, kita akan bahas side hustle. Oke, kita ngobrol dulu ya, side hustle itu apa sih? Side hustle itu kan sekarang ini adalah sebuah istilah di mana ada aktivitas-aktivitas tambahan yang tentunya menghasilkan uang juga di luar dari pekerjaan utama yang mereka punya. Pekerjaan tambahannya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, sebetulnya side hustle ini ada pro-nya menurut saya. Pro-nya ini adalah belajar disiplin. Pastinya kan pekerjaan utama atau mereka sebagai karyawan utama di sebuah perusahaan itu juga sekarang itu memakan waktu, nggak cuma sedikit 9 to 5 and then kemudian selesai gitu. Nggak, pasti dia ada tambahan-tambahan lagi tuh di luar itu. Nah, kemudian dia juga harus berkonsentrasi terhadap aktivitas-aktivitas tambahan yang sekarang banyak sekali ragamnya. Mereka bisa nambahin ke aktivitas melalui jualan online. Mereka punya aktivitas kadang-kadang ada yang tambahan sebagai driver online juga gitu ya. Atau apalah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang baru menurut saya yang bisa dicicil dan tidak termasuk dalam satu kegiatan atau pekerjaan tetap. Nah, disiplin waktu ini sangat diperlukan karena mereka harus bagi dan mereka bertanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka ambil. Selain disiplin waktu, side hustle ini pro-nya adalah mereka itu menjadi tahu, oh saya itu passionnya di aktivitas yang mana. Apakah di pekerjaan yang tetap sekarang saya punya, atau justru mereka menemukan passion-passion lain di aktivitas yang mereka pilih sekarang ini gitu. Jadi saya tahu nih saya mau kemana. Kenapa saya juga membahas hal ini? Salah satu anak saya itu juga punya side hustle. Side hustle-nya sampai 3 di luar pekerjaan yang utama gitu. Nah, dia buka toko online, dia jadi endorser bebas dari ada travel, ada beberapa tempat. Dia juga di hire secara freelance ya, oleh salah satu produk lokal kosmetik. Dia juga punya pekerjaan tetap gitu. Nah, akhirnya dia sekarang menjadi tahu, oh ternyata saya passionnya ada di sini gitu. Nah, itu sekarang yang dia ambil gitu. Ya, itu masalah pro-nya. Namun, bagaimanapun seaktif apapun kita, please kita jangan pernah lupa untuk tetap melatih diri kita di 4 dimensi yang sudah diberikan petunjuknya sama yang Maha Kuasa nih ya. Ada 4 hal yang selalu kita perlu untuk latih, yaitu sesibuk-sibuknya kadang orang jadi lupa makan. Sesibuk-sibuknya orang jadi lupa diri karena banyak masukan itu pasti jadi tambah banyak ya, atau pendapatan jadi tambah banyak dan kita jadi happy ya. Tapi kita nggak jadi, kita katakanlah jadi sering lembur. Dan kemudian akhirnya kita tidak memperhatikan tubuh atau kesehatan kita. Oke, 1, tubuh. Yang kedua, side hustle ini perlu sekali membuat kita menjadi terus berpikir. Nah, ini yang perlu kita asah juga. Setiap hari kita bisa meluangkan beberapa menit, 15-30 menit untuk membaca, untuk menambah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas kita. Yang ketiga, menambah koneksi kita dengan Sang Maha Pencipta. Untuk ngapain sih? Untuk hati nurani. Hati nurani itu gunanya apa untuk kegiatan side hustle ini? Untuk memilah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ke orang lain. Ada timbang rasa, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan kalau kita mau melakukan sesuatu. Dan yang paling penting adalah sering-seringlah kita berinteraksi juga dengan orang lain.
Nah, itu juga akan mengasah keempatnya. So, teman-teman, interaksi ini bukan secara online ya, tapi interaksi langsung dengan orang lain itu mengasah diri kita untuk tahu apa ya ternyata needs-nya orang lain, apa ya yang mereka pikirkan. So, boleh-boleh aja kita punya side hustle. Yang jelas kita tetap perlu memelihara diri kita, lahir dan batin. Oke? Sampai ketemu lagi.